Ya teman-teman, kita berjumpa lagi di SR Channel. Seperti biasa, saya akan merekomendasikan lagi saham-saham analisa saya. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Baik, sekarang kita akan analisa bagaimana pergerakan IHSG untuk 1 minggu ke depan. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke chart komposit IHSG-nya. Kita kembali analisa IHSG. Di sini kita lihat secara tampilan chart IHSG pada penutupan hari Jumat kemarin ditutup IHSG terkoreksi 0,12% di harga 6.815. Nah, di sini kita bisa lihat juga IHSG yang sebelumnya bergerak sideways ternyata sudah berhasil breakout dari harga 6.753 ini. Jadi target berikutnya ada di harga 7.000 dan untuk area supportnya sekarang berada di area harga 6.753. Nah, pada penutupan hari Jumat kemarin terbentuk candle doji untuk IHSG. Jadi kalau saya melihat IHSG ini untuk 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Paling tidak mencoba mendekatin harga sebelumnya di harga 6.870-an ini. Jadi seperti itu analisa saya untuk komposit IHSG 1 minggu ke depan. Sekarang kita lanjutkan ke analisa saham. Nah, untuk saham pertama yang akan saya analisa adalah saham tebing. Bisa dilihat tampilan saham tebing seperti ini. Dan pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 30 poin di harga 2.720-nya. Nah, untuk trennya sendiri kalau saya melihat saham tebing ini masih bergerak sideways dengan rentang harga yang cukup lebar. Namun di sini saya sudah menentukan area support dan resistennya terlebih dahulu. Untuk area support sendiri ada di 2.720 ini, dan untuk resisten terdekatnya di 2.900. Nah, di sini kita bisa analisa untuk saham tebing ini secara garis EMA 8 dan 21 sudah terjadi perpotongan ke arah bawah. Jadi menunjukkan bearish, tapi di sini yang saya katakan tadi kita harus melihat area supportnya. Dan untuk saham tebing ini saya melihat area support 2.720 ini cukup kuat karena sebelumnya juga bisa kita lihat di sini sudah terjadi pembalikan harga di area harga 2.720 ini. Jadi ada 1, 2, 3 dan ini yang keempat. Dan seperti yang saya bahas sebelumnya juga, saham tebing ini apabila dia masih berada di area support ini, maka masih ada peluang dia akan bergerak sideways. Jadi masih ada harapan untuk kembali naik. Jadi untuk hari Senin yang ingin trading saham tebing ini, amatin apabila masih berada di area entry yang sudah saya tentukan di 2.770 sampai dengan 2.720 ini, boleh pertimbangkan untuk open posisi. Dan setelah berhasil open posisi, apabila dalam 1 pekan dia mengalami rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten di 2.900 ini, boleh pertimbangkan take profit. Dan sebaliknya apabila berhasil entry di area entry yang sudah saya tentukan, ternyata saham tebing ini kembali terkoreksi hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan di 2.650 ini, boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dahulu. Nah, jadi seperti itu analisa saya untuk saham tebing ini untuk 1 minggu ke depan.
Sekarang kita lanjutkan ke saham berikutnya. Untuk saham berikutnya akan saya analisa adalah saham Adro. Nah, untuk saham Adro ini bisa dilihat tampilan chartnya seperti ini juga. Pada hari Jumat kemarin ditutup naik 10 poin di harga 2170. Dan saham Adro ini juga sudah berhasil breakout pada akhir Desember 2021. Dan sekarang sudah berada kembali di area supportnya di 2160 yang sudah saya tentukan di area supportnya 2160 ini bisa dilihat. Dan untuk area resistennya saya tentukan di 2500. Nah, untuk strategi entry-nya hari Senin, amatin saham Adro ini apabila masih berada di area entry yang sudah saya tentukan di 2200 sampai dengan 2170 ini, boleh pertimbangkan untuk open posisi. Apabila sudah berhasil open posisi dan saham Adro ini kembali rebound atau naik tapi masih kesulitan mencapai area harga 2500 ini, boleh pertimbangkan take profit terlebih dahulu. Dan sebaliknya, apabila saham Adro ini kembali terkoreksi hingga menembus area stop loss di 2080, boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dahulu. Nah, untuk saham Adro ini kalau dilihat secara garis EMA 8 dan 21 juga sudah terjadi potongan ke arah bawah. Namun di sini saya juga menitikkan pada area support, di mana saya melihat area support ini di sini sudah terjadi beberapa kali juga. Dia bergerak sideways kalau saya melihat, jadi masih ada peluang saham Adro ini akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk setidaknya mencoba naik paling tidak mendekati harga 2300 ini. Nah, seperti itu analisa saya untuk saham Adro ini. Untuk 1 minggu ke depan, saya akan lanjutkan ke analisa saham yang terakhir. Untuk saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham MDKA. Untuk saham MDKA ini bisa dilihat secara chartnya juga. Pada penutupan hari Jumat kemarin ditutup naik 70 poin di harga 3.600. Dan untuk trennya sendiri juga bisa dilihat di sini. Untuk EMA 8 dan 21 ini sudah terjadi potongan ke arah bawah. Namun kembali saya menitik beratkan pada area supportnya. Untuk area supportnya sudah saya tentukan di area harga 3.530 ini. Dan untuk resistennya ada di 3.880. Nah, amatin saham ini hari Senin bagi yang mau trading di saham MDKA ini. Apabila dia berada di area entry yang sudah saya tentukan di 3.600 sampai dengan 3.530 ini, boleh pertimbangkan untuk open posisi. Dan setelah berhasil open posisi, amatin dalam 1 pekan ke depan. Apabila berhasil rebound tapi masih kesulitan mencapai area harga 3.880 ini, boleh pertimbangkan untuk take profit terlebih dahulu. Namun apabila kembali terkoreksi hingga menembus area stop loss di 3.500, boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu. Nah, untuk saham MDKA ini sendiri juga saya melihat masih ada peluang dia akan bergerak sideways. Di sini saya melihat ada area support yang sudah terjadi beberapa kali. Di sini bisa kita lihat ya, 1, 2. Ketika dia mendekati harga 3.530 ini, dia kembali rebound. Jadi pada hari Jumat ini juga bisa dilihat juga sudah kembali rebound. Jadi paling tidak saya menganalisa MDKA ini masih ada peluang untuk naik.
untuk 1 minggu ke depan. Jadi seperti itu analisa saya untuk saham MBKA ini. Semoga analisa ini bisa membantu dalam mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk dukung selalu channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Kita berjumpa lagi 1 minggu ke depan. See you next time. Bye.